Renungan Harian GPDI Palembang. Makanan kita. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanan dibutuhkan setiap orang. Bayi baru lahir membutuhkan makanan melalui susu. Orang tua baik sehat maupun sakit pasti membutuhkan makanan. Seorang yang kurang makan, dia akan menjadi orang yang lemah dan tidak bergairah. Sebaliknya, orang yang makan maka dia akan kuat, sehat dan menjadi orang yang bergairah dan bersemangat. Yesus bukan hanya air hidup buat kita, namun Yesus juga merupakan roti kehidupan yang memberikan kesegaran dan semangat baru buat kita. Makanan bicara tentang dua hal, yaitu makanan jasmani dan makanan rohani. Karena pada dasarnya manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Biasanya kita hanya memikirkan makanan untuk tubuh jasmani kita, namun tidak demikian pada tubuh rohani kita. Sehingga badan kita sehat dan bugar, namun tubuh rohani kita sakit. Ketika ada masalah, tantangan dan persoalan hidup, tidak jarang kita malah lari ke dukun, datang ke orang pintar dan bukan mencari sumber makanan rohani itu sendiri. Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Saudaraku, pertanyaannya adalah mengapa Yesus mengidentikan melakukan kehendak Tuhan sebagai makanan? 1. Karena orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Orang boleh makan, namun kalau dia hanya makan secara jasmani, dia tetap akan mengalami kematian. Namun kalau orang melakukan kehendak Allah, dia akan tetap hidup, dia tidak akan mengalami kematian. Dia bisa saja menghadapi badai dan masalah, namun dia tidak akan mengalami kematian secara rohani. 2. Setiap kita harus melakukan kehendak Allah secara kontinu dan konstan. Kita tidak makan 3 kali sehari kemudian besoknya hanya makan malam. Begitu juga hidup Kristen kita. Kita tidak bisa sekali bertobat, besoknya berbuat dosa, nanti minggu depan ke gereja, kemudian esoknya lagi berdoa. Kita harus kontinu dan konstan untuk ikut Tuhan. 3. Kehendak Allah bukan hanya baik dan perlu, namun juga menyenangkan. Orang makan jasmani, dia juga harus menikmati makanannya. Kehendak Allah bukan hanya baik dan perlu, namun orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan senantiasa bersuka cita dalam kehidupannya. Biarlah dengan penuh ucapan syukur kita memperhatikan tubuh rohani kita dan memberikan makanan-makanan rohani yang menyehatkan, sehingga kita tetap kuat berjalan dalam rencana-rencana Allah yang hidup dan luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan yang sudah kami dengarkan pada saat hari ini. Biarlah kami tetap menyadari betapa pentingnya makanan rohani itu bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya Tuhan. Karena ketika kami mempunyai rohani yang kuat, kami akan melakukan apapun saja karena Tuhan ada bersama dengan kami, karena kuasa-Mu menyertai kehidupan kami. Ajar terus, tanamkan terus dalam hidup kami betapa pentingnya makanan rohani itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.